Tahukah Ibu, 1 dari 1.000 kelahiran bayi di Indonesia mengalami bibir sumbing? Tidak tahu. Nggak tahu. Nah, menurut Ibu, apa itu bibir sumbing? Bibir sumbing itu di bibirnya ada celah, jadi nggak bisa menyatu. Bibirnya nggak bisa menyatu. Nah, kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Kira-kira mungkin dari kehamilannya kurang gizi atau kurang nutrisi atau banyak merokok. Nggak tahu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara pencegahan bibir sumbing? Cara pencegahannya harus jaga kesehatan, kalau lagi hamil harus jangan sampai merokok, banyak nutrisi yang bagus, itu aja. Ada operasi. Nah, itu tadi pengalaman aku interview ke orang-orang di sekitar mengenai bibir sumbing. Ternyata orang-orang di sekitar kita masih belum terlalu paham mengenai topik ini, teman-teman. Tapi sebenarnya bibir sumbing itu apa sih? Jadi bibir sumbing itu termasuk ke dalam kelainan orofasial. Kelainan orofasial atau defek orofasial adalah kelainan pada bagian mulut dan wajah yang menimbulkan kecacatan atau bisa disebut juga dengan defek yang terjadi secara bawaan lahir, trauma, atau tindakan operasi. Kelainan tersebut mengakibatkan terangkatnya jaringan lunak beserta jaringan keras sehingga terdapat belahan yang tidak wajar pada daerah orofasial. Defek atau cacat ini bisa menyebabkan gangguan, seperti gangguan fungsi penyahan, perlahanan, bahkan sampai fungsi bicara loh. Wah, memang penyebabnya apa ya? Kok bisa muncul penyakit seperti itu? Nah, ini menarik banget teman-teman. Jadi cacat orofasial itu bukan hanya celah bibir dan langit-langit, tapi bisa juga defek yang terjadi karena trauma atau tindakan operasi. Kalau trauma itu misalnya karena kecelakaan, cedera akibat jatuh, saat olahraga, atau saat bekerja. Kalau untuk tindakan operasi, misalnya operasi pengangkatan jaringan neoplasma jinak atau ganas pada leher dan muka yang dilakukan pada pasien yang mengalami penyakit tumor atau kanker. Kalau mengenai celah bibir dan langit-langit itu sendiri, penyebabnya bawaan lahir atau bisa juga disebut kongenital. Untuk faktor risikonya bisa ada dua, ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Untuk faktor genetik, misalnya bayi dalam kandungan itu mungkin mewarisi gen yang memiliki kelainan atau bisa juga terjadi mutasi gen pada saat perkembangan janin. Kalau faktor lingkungan itu bisa dipengaruhi dari yang pertama, usia ibu saat hamil, penggunaan obat-obatan seperti aserosal atau aspirin, obat NSAID, kortikosteroid, antikonvulsan, dan talidomid. Yang ketiga ada defisiensi nutrisi seperti kurangnya konsumsi iodium, asam folat, dan vitamin B6. Yang keempat ada merokok atau konsumsi alkohol. Yang kelima ada penyakit infeksi seperti infeksi sifilis, rubella, dan thrush intrauterin. Yang keenam ada radiasi, stres emosional, dan trauma pada masa kehamilan. Dan yang terakhir, ibu hamil bekerja atau tinggal di daerah tertentu seperti daerah pertambangan atau pembuangan limbah yang juga dapat meningkatkan risiko bayi mengalami kelainan kongenital. Oh, gitu ya ternyata. Iya. Aku penasaran banget sama bibir sumbing. Kalau detailnya tentang bibir sumbing sendiri itu gimana sih? Nah, kalau yang ini aku tahu nih. Jadi, bibir sumbing atau yang biasa disebut dengan celah bibir ini ada klasifikasinya loh teman-teman. Menurut Kenhan dan Stad, celah bibir dan langit-langit dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe pertama, celah langit-langit primer, berikuti celah bibir dan kombinasi celah bibir dengan celah pada tulang alveolar. Celah biasanya terdapat pada foramen incisifum yang bisa dilihat pada gambar A. Selanjutnya yaitu tipe kedua. Tipe kedua merupakan celah langit-langit sekunder atau celah yang terdapat di belakang foramen incisifum, meliputi celah langit-langit lunak dan keras dengan variasinya, yang bisa dilihat di gambar B dan C. Selanjutnya yaitu tipe ketiga. Tipe ini merupakan kombinasi celah langit-langit primer dan sekunder yang bisa dilihat di gambar D. Nah, tadi kan Salsabila sudah menjelaskan bagaimana klasifikasinya. Nah, sekarang aku juga mau jelasin nih tentang proses terjadinya celah bibir. Nah, celah bibir ini terjadi dikarenakan dari kegagalan penggabungan prosesus medialin nasal atau hidung dengan maksilar atau rahang atas. Bisa di satu sisi atau di keduanya. Nah, ini tuh kegagalannya terjadi pada minggu kelima pada kehamilan. Selain bibir juga ada loh yang lain, yaitu palatal atau langit-langit mulut. Hal ini terjadi ketika adanya gagal penggabungan dari palatum sekunder yang kiri maupun yang kanan
pada minggu ke-8 kehamilan. Oh, jika seperti itu, lalu penyembuhannya bagaimana ya? Apakah bisa disembuhkan atau dihilangkan? Oh, yang bisa. Nah, satu-satunya cara menangani bisul sumbing yaitu melalui pembedahan. Sebelum dilakukan tindakan pembedahan, pasien itu harus memenuhi syarat yang disebut dengan the law of games, yaitu ketika berat badan bayi mencapai 10 poin atau setara dengan 4,5 kg, lalu jumlah leukosit bayi di bawah 10.000 per milimeter kubik, HB-nya di atas 10 gram, dan umurnya harus di atas 10 minggu. Tapi jika bayinya sudah berumur 10 minggu, tapi persyaratan yang tadi belum terpenuhi, maka tindakan pembedahan tersebut itu dapat dilakukan ketika bayi berumur 3-5 bulan. Tetapi pada bayi yang baru lahir, itu akan menghadapi kesulitan seperti dalam minum susu, yaitu tidak efisiennya pengisapan dan kemungkinan susu masuk ke dalam saluran nafas sehingga menyebabkan bayi tersendak dan air susu keluar melalui bisu. Dan juga waktu yang dibutuhkan untuk minum susu lebih lama sehingga perut bayi menjadi kembung, tidak nyaman, serta kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi. Dan keberadaan telah membuat kemampuan bayi untuk menutup rongga mulut dan menciptakan isapan yang tidak memadai, sehingga bayi tidak mampu menarik cairan ke dalam mulut secara efisien. Nah, untuk perawatan pendahuluan itu dilakukan di mana ketika bayi belum memenuhi syarat pembedahan, yaitu menggunakan alat yang disebut dengan prosthetic feeding aid clamp, yang merupakan sebuah alat proteolytik yang dibentuk sesuai anatomi rahang dengan celah langit-langitnya sehingga menutupi celah dengan tujuannya yang pertama agar bayi dapat memperoleh nutrisi yang baik sehingga kesehatan dan pertumbuhan serta perkembangan bayi dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua sebagai alat bantu minum sehingga bayi tidak mudah tersedak. Lalu yang ketiga membuat kondisi optimal dari segmen rahang atas untuk berkembang yang tumbuh. Dan yang keempat, posisi lidah akan lebih terkontrol sehingga proses penalanan menjadi lebih baik. Dan yang kelima, memberikan efek psikologis yang positif karena pembuatan alat ini merupakan perawatan awal yang memberikan perasaan tenang bagi orang tua pasien. Nah, untuk perawatan ini kita bisa lihat alatnya pada gambar ini. Nah, di gambar ini alatnya itu terbuat dari akrilik. Nah, ini gambar alatnya dan ini gambar saat alatnya dipasangkan pada pasien yang masih bayi. Perawatan mungkin berlangsung selama bertahun-tahun dan mungkin perlu dilakukan beberapa kali pembedahan tergantung pada luasnya kelainan. Tetapi kebanyakan anak akan memiliki penampilan yang normal serta berbicara dan makan secara normal pula. Namun beberapa di antara mereka mungkin akan tetap memiliki gangguan berbicara. Nah, itu buat perawatan yang dilakukan untuk bibir sumbing. Kira-kira ada nggak sih cara untuk mencegah terjadinya bibir sumbing atau mengurangi resiko terjadinya? Tentunya ada dong pencegahan yang dapat kita lakukan. Nah, untuk pencegahannya, yang pertama perlu dilakukan konsultasi dengan dokter bila ada riwayat keluarga yang mengalami penyakit yang sama. Yang kedua, kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi dari ibu hamil tersebut dengan cara meningkatkan konsumsi asam folat, vitamin B, zat besi, dan vitamin A yang tinggi. Nah, untuk pencegahan yang ketiga, yaitu dengan menghindari penggunaan obat-obatan tertentu dan memastikan bahwa penggunaan obat oleh ibu hamil selalu berada dalam pengawasan dokter. Selanjutnya, pastikan juga bahwa ibu hamil tidak merokok, mengkonsumsi alkohol, dan mengurangi paparan radiasi atau ronsen, serta mengurangi resiko terkena infeksi. Kemudian, sebaiknya juga ibu selalu melakukan pemeriksaan kehamilan atau yang kita kenal dengan antenatal care. Nah, ada juga nih bentuk pencegahan yang lain, yaitu lebih baik bahwa usia ibu saat hamil di bawah 35 tahun untuk mengurangi resiko terjadinya meiotic non-disjunction yang meningkatkan angka kecacatan pada bayi. Dan yang terakhir, pastikan bahwa ibu hamil mengontrol berat badan selama kehamilan. Jadi ibu hamil sebisa mungkin tidak berada dalam keadaan obesitas. Karena wanita yang hamil dengan keadaan obesitas memiliki resiko kelainan kongenital yang lebih tinggi.
Nah, jadi kita bisa simpulin ya. Jadi, kalau celah bibir dan celah langit-langit ini memiliki faktor penyebab yang sebenarnya bisa kita cegah loh. Nah, tapi kalau kalian atau teman-teman kalian sudah mengalami celah bibir atau celah langit-langit, jangan khawatir. Karena celah bibir bukanlah merupakan aib. Karena celah bibir bisa dikoreksi dan bisa diperbaiki. Teman-teman, sekarang udah jadi lebih paham kan mengenai cacat orofasial, terutama celah bibir dan langit-langit. Kira-kira begitu ya yang dapat kita sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Makasih banyak ya yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dadah! Dadah!